Yo sobat-sobat Idol Hero, balik lagi bareng gue Hope Gaming. Dari kemarin tuh kita udah ngomongin tentang Celestial Island, juga terus ada Cloud Island, pada pada happy. Ada juga yang gue lihat-lihat ada yang nggak suka sama game baru ini karena mereka mikirnya gamenya tuh jadi semakin susah gitu dan jadi semakin tidak idle. Gini ya, menurut gue tuh gini, tergantung sama pemikiran orang-orang ya. Cuman menurut gue itu uh, kalau misalnya perusahaan game, kalau misalnya kita jadi perusahaan game kan, kita tuh pasti pengen orang-orang tuh main gamenya kita kan. Jadi ada pemain baru dan ada pemain lama. Kalau misalnya pemain baru, oke lah, mereka pasti mainnya idle gitu kan. Karena memang pemain baru itu gunanya tujuannya pertama tuh untuk menyelesaikan Aspen Dungeon, Sealand, Tower of Oblivion, atau enggak ngedapatin 1 E5 aja susah gitu kan. Itu memang tujuan utamanya mereka. Tapi untuk pemain akhir, kalau yang mereka udah nyelesain Sealand, yang udah nyelesain Sealand sampai 20 kemarin ya, terus udah nyelesain Aspen Dungeon, udah nyelesain Tower of Oblivion, pasti kan pada bingung mau ngapain lagi. Dan kalau udah sampai tahap segitu kan udah pasti nggak pengen main lagi kan. Makanya si developer gamenya tuh ngelakuin sesuatu untuk buat yang endgame itu, pemain-pemain yang udah di akhir itu untuk lebih main lagi, untuk buka lagi Idle Hero. Makanya mereka ngebuat tambahan di Celestial Island. Kemarin udah ada tambahan di Gate of the Void. Dulu kan Gate of the Void ini nggak ada, ditambahin Gate of the Void, terus sekarang ditambah ke Cloud Island, sama ditambahin ke Sealand 25 itu kan. Jadi menurutku nggak ada salahnya untuk developer tuh nge-upgrade lagi gamenya. Tergantung teman-teman, kalau pada lebih pengen main yang lain ya terserah gitu. Tergantung pemikiran orang-orang dan juga tergantung hobi dan kesukaan player. Jadi ya untuk teman-teman juga, kalau suka ya tetap main, kalau nggak suka ya boleh berhenti kapan aja. Sebenarnya nggak ada pembatasan gitu ya, nggak ada limit untuk kamu harus main ini, kamu harus main itu, nggak ada. Untuk game-game itu semuanya tergantung player. Oke, cukuplah itu ngobrol-ngobrolnya. Sekarang ini cepet aja, gue pengen ngeliatin teman-teman tentang event Shelter Mission hari ini. Jadi ini akun utama gue. Akun yang lain gue tuh udah dapat semua Shelter Mission tuh udah dapat, karena menurut gue Shelter Mission kali ini paling gampang. Lihat aja, kita punya warrior di Fortress, kita punya ranger di Shadow, kita punya priest di Forest, dan juga kita punya mage di Abyss. Coba kita lihat masing-masing ya. Pertama di Shadow kita punya ranger ya kan. Kita lihat aja, ranger itu kita punya satu yang bintang 4, satu sama 2 ranger. Kita punya 2 ranger di Shadow. Terus yang warrior di Fortress bintang 4, kita lihat bintang 4 kita punya 1, 2 aja kalau nggak salah, 3, kita punya 3 warrior. Jadi itu kesempatan untuk dapetin mereka itu tinggi banget. Jadi shelter mission kali ini, kesempatan untuk dapat shelter mission kali ini tuh tinggi banget. Jadi teman-teman wajib untuk dapetin dadu di shelter mission kali ini untuk main Imps Adventure secara maksimal ya. Berikutnya kita punya mage. Di sini tuh mage di Abyss tuh kita punya Aleria, sama kita punya si siapa tuh namanya, gue lupa namanya. Rogue. Si Roach ini ya. Bukan. Destroyer. Destroyer sama Aleria itu merupakan mage di Abyss. Ada 2. Terus kalau nggak salah di priest di sini juga ada 2 kalau nggak salah. Ada 3 kalau nggak salah, seingat gue ya. Ada Zekis, terus ada Thale, dan terakhir ada si tumbuhan itu ya. Iya, Ant Elder. Jadi kita punya 3 di Forest. Jadi menurut gue ini merupakan Imps Adventure yang paling bagus. Adventure yang bagus karena Shelter Mission yang bagus karena kita mudah untuk dapetinnya. Lihat. Oke. Gue ambil semua. Gue bakal ngambil semuanya karena dadu itu sangat penting di sini. Oke, kita nggak punya. Next kita punya kamu, belum punya lengkap. Terus kita punya kamu 1, 2, 3, 4. Ngorbanin kamu aja. Oke, sip. Nah sekarang kita harus cari kamu
ranger dari shadow sama priest dari forest, gampang. Makanya teman-teman selalu simpen 4 star hero shard, wajib disimpan. Ada gue sampai 678 summon. Dan gue yakin di dalamnya pasti ada. Ya kan? Hehehe. Lagi yang lain apa? Ini aja lah. Ups. Iya kan? Karena ada 3 priestnya, jadi tuh gampang banget dapetnya untuk shelter mission kali ini. Oke. Sip, gue udah dapat semua. Di sini ada carry dan juga ada Tusilago. Gue pengen dapat carry. Gue nggak pengen dapat Tusilago karena gue nggak nge-build Tusilago di akun ini. Sip. Oke. Jadi caranya, kalau satu lagi, kalau pemain-pemain baru yang mungkin mereka nggak punya si ini 4 star hero shard ya, bisa aja kalau kalian punya hero shard yang lainnya, kalau kalian punya hero bintang 4 yang lainnya, kalian tinggal pergi ke marketplace, terus beli si Prophet Blessing 200, dapat 200, harganya 600 gems. Terus kalian ke Property, terus kalian ke Replace Hero dan ganti. Gue bakal contohin ya. Mana bintang 4? Misalnya ini, gue ganti. Untuk dapetin priest di forest tuh gampang banget. Dan kalau diganti cuma berharga 20 batang kayu ini ya. Jadi lihat, langsung dapat priest. Jadi gampang banget di sini guys. Jadi kalian tinggal, kalau kalian perlu banget tuh tinggal beli aja ini. Emang sih gems 600 tapi worth it karena si dadu itu sangat penting untuk main di Ip's Adventure. Lihat aja gue udah dapat 28 dadu. Segitu aja. Jadi coba kita lihat event preview untuk event bulan depan. Minggu depan. Jadi kita punya extra drop carnival, kita punya power up dengan hadiahnya si Onkirimaru sama si Sherlock. Ini rewardsnya tuh Mysterious Artifact, wow keren. Terus ada Heroic Miracle, hadiahnya si Fiona. Ada Ormus Workshop, kemudian Glorious Boot, biasa ada Ormus Workshop berarti ada Glorious Boost. Terus ada Mid Autumn Festival, jadi ini festival untuk season musim gugur. Ada Moon's Ritual, ada Fairy Journey, sama ada Jade Rabbit Nose. Jadi kalau nanti ada informasi lengkapnya udah ada informasi, cuman masih kurang detail gitu. Jadi kalau ada informasi detailnya nanti gue bakal buat video selanjutnya. Untuk teman-teman jangan terlalu dengar orang lain yang endgame, pemain endgame yang bilang si Fiona sekarang udah jelek gitu, Inosuke sekarang udah jelek. Menurut gue sih kalau kalian masih di early game ya, nge-build mereka itu sama sekali nggak menjadi masalah ya, karena mereka itu masih termasuk hero yang cukup kuat di early game. Meskipun Inosuke sama Fiona itu di nerf bagian shieldnya, tapi masih benar-benar sangat bagus untuk di tim menurut gue ya. Apalagi kalau kalian masih pengen nge-build hero di awal-awal ya kan. Kalau yang udah di end game ya mereka udah ngerasain sana sini ya, udah hero-nya udah banyak, terus buff-nya dari Celestial Island-nya, terus dari monsternya, terus dari patung-patungnya dan star spawn-nya udah banyak. Makanya mereka bilangnya kayak gitu. Padahal sebenarnya ya kalau misalnya tanpa ada buff-buff seperti itu ya, hero-hero yang lain juga masih kuat. Tentu saja hero-hero yang kuat adalah misalnya kayak Tix. Di Shadow ini semuanya menurut gue kuat ya. Si Tix, terus Eloise khususnya tuh kuat banget menurut gue. Si Itakua, penting banget kalian nge-build Itakua di awal untuk PvE, apalagi Broken Spaces ya. Itakua tuh bagus banget untuk nyelesain Broken Spaces. Jadi gitu guys, menurut gue video hari ini kayaknya di sini dulu. Gue nggak bakal memperlama video ini karena
kita harus balik ke normal karena nggak semua player sekarang punya Vero V4. Nggak punya player sekarang udah bisa nge-build Vero V4 untuk membuka Cloud Island. Jadi kita harus balik ke kondisi normal. Dimana teman-teman lain pada belum nge-build, belum punya E5 sama sekali. Gue bakal kembali ke video-video tersebut. Gue akan main Aspen Dungeon, Tower of Oblivion, dan juga si Sealand lagi untuk teman-teman yang masih baru juga. Oke sip teman-teman, sampai jumpa di video Idle Hero di Hope Gaming selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Bye bye.